Halo semuanya, jumpa lagi di Sinaworek. Di video kali ini kita akan belajar tentang BIOS. Dari power on ke OS, analisis mendalam proses booting komputer. Yuk, simak terus sampai habis ya. Definisi dan lokasi fisik. BIOS atau Basic Input Output System adalah firmware atau perangkat lunak instruksi dasar yang ditanamkan pada chip memori di motherboard. Berbeda dengan perangkat lunak biasa yang tersimpan di hard disk, BIOS disimpan pada chip room read-only memory atau flash memory untuk menjaga pengaturan seperti jam dan tanggal, tetapi tersimpan saat komputer mati. BIOS dibantu oleh CMOS, yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor, yang ditenagai oleh baterai kecil berbentuk koin. Komponen utama dalam ekosistem BIOS. Untuk memahami BIOS, kita harus mengenal 3 elemen yang saling berkaitan. Firmware BIOS, kode program yang mengeksekusi perintah. Kemudian ada chip CMOS, yaitu media penyimpanan untuk parameter konfigurasi, seperti urutan booting. Kemudian ada baterai CMOS, untuk memasok atau sebagai pemasok daya agar memori CMOS tidak terhapus atau terreset saat kabel power dicabut. Tugas dan fungsi secara teknis. BIOS menjalankan urutan tanggung jawab yang sangat spesifik. Pertama, POS, yaitu Power on Self-Test. Ini adalah rutinitas diagnostik. BIOS memeriksa keberadaan dan integritas komponen. Yang pertama yang dicek adalah komponen CPU atau prosesor. Apakah prosesor terdeteksi dan berfungsi? Nah, jika iya, maka dia akan menampilkan data prosesor. Jika tidak, maka mungkin akan berbunyi bip ataupun yang lain ya, menandakan error. Kemudian dia memeriksa keberadaan RAM, mengecek kapasitas dan kecepatan memori. Kemudian dia mengecek juga video card, menginisialisasi kartu grafis untuk menampilkan output ke layar. Jadi setelah diinisialisasi langsung menggunakannya sebagai output dari hasil pemrosesan data dan ditampilkan di layar. Untuk keyboard dan mouse dicek juga memastikan input dasar tersedia. Ya. Tugas dan fungsi secara teknis. Inisialisasi hardware. BIOS memeriksa instruksi kepada hardware tentang bagaimana cara berkomunikasi satu sama lain di level yang paling rendah. Kemudian ada bootstrapping. BIOS mencari master boot record atau MBR atau EV sistem partition pada media penyimpanan untuk menentukan di mana sistem operasi berada. Lalu memanggil bootloader seperti Windows Boot Manager. Jadi dia mencari bootstrapping ya di hard disk ya. Dia mencari master boot record-nya. Jadi ujung utama dari data yang mencatat startup sistem Windows ataupun OS ya. Mengenal kode BIP. Jika POS menemukan kegagalan hardware serius, misal RAM tidak terpasang, komputer tidak bisa menampilkan gambar. Sebagai gantinya, BIOS akan berkomunikasi melalui suara BIP dari speaker internal. Nah, jadi sebenarnya untuk suara BIP ini ada tiap merek motherboard ataupun CMOS ya, chipset itu punya tanda sendiri-sendiri ya. Ada merek Phoenix, ada merek AMI, ada merek yang lainnya juga. Yaitu biasanya tiap merek itu mempunyai tanda BIP yang berbeda-beda. Kita ambil arti secara umum untuk suara BIP satu pendek itu artinya sistem normal ya. Jadi kalau kalian nyalakan komputer pertama kali terus bunyi BIP satu kali dan pendek itu biasanya normal. Kemudian ada BIP panjang terus-menerus, itu biasanya masalah pada memori atau RAM. Kemudian satu BIP panjang
2/3 pendek, masalah pada kartu grafis, ya. Bunyi bip panjang itu tit, titit, nah gitu ya biasanya. Dan lain sebagainya. Nanti kalian akan bisa belajar mengenal suara bip dari errornya BIOS. Kemudian ada bip berulang cepat ya. Masalah pada power supply atau motherboard. Kita masuk ke evolusi BIOS versus UEFI. Saat ini industri telah beralih ke UEFI. Unified Extensible Firmware Interface ya. Berikut adalah perbedaan teknisnya. Jadi kita bandingkan perbedaannya dari segi fitur, ada mode partisi, keamanan antarmuka, dan kapasitas. Untuk BIOS yang versi terdahulu atau legacy itu MBR ya, mode partisinya MBR, maksimal 4 partisi utama. Sedangkan UEFI modern itu menggunakan mode partisi GPT hingga 128 partisi. Kemudian untuk keamanan, BIOS tidak ada verifikasi firmware. Untuk UEFI ada istilah secure boot mencegah OS ilegal. Kemudian untuk antarmuka, BIOS legacy berbasis teks keyboard saja, sedangkan UEFI menggunakan GUI mendukung mouse dan touch ya. Jadi BIOS-nya itu bisa pakai mouse, itu sudah modern ya. Kemudian untuk kapasitas drive, storage terbatas hingga 2,2 TB. Sedangkan untuk UEFI bisa lebih dari 9 ZB. Fitur-fitur di dalam menu setup. Saat Anda masuk ke menu BIOS, biasanya menekan tombol Del atau F2. Anda akan menemukan pengaturan berikut ya. Jadi setelah menekan tombol Del atau F2, maka akan muncul banyak menu sebenarnya, tapi ini kita ambil secara umum yang biasanya digunakan, yaitu kita biasanya masuk ke boot priority, yaitu untuk menentukan urutan perangkat ya, yang mau di-boot ya, yang mau dibaca pertama kali. Bisa membaca flash disk, SSD, atau LAN yang akan dibaca pertama kali. Kemudian kita biasanya masuk ke overclocking, tapi ini biasanya untuk yang kepingin butuh kinerja ekstra ya. Tapi kalau yang kinerja yang pada umumnya normal, biasanya tidak masuk ke menu overclocking. Yaitu digunakan untuk mengatur clock speed dan voltase CPU atau RAM pada motherboard tertentu. Jadi ada motherboard tertentu yang bisa diatur speed dan voltasenya agar CPU atau RAM-nya bisa bekerja sesuai yang diinginkan. Kemudian ada juga masuk menu virtualization, mengaktifkan fitur virtualization FTX Intel atau AMD-V untuk menjalankan virtual machine. Kemudian bisa masuk ke mode SATA. Memilih antara mode AHCI atau RAID untuk penyimpanan. Kemudian biasanya ada juga menu security, yaitu memberikan password pada BIOS agar orang lain tidak bisa mengubah pengaturan atau masuk ke OS. Pemeliharaan atau flashing BIOS. Flashing adalah proses memperbarui perangkat lunak BIOS ke versi yang lebih baru dari produsen motherboard. Tujuannya memperbaiki bug, meningkatkan stabilitas, atau agar motherboard mendukung CPU generasi terbaru. Resikonya, jika proses flashing terputus, misalnya mati lampu, motherboard bisa rusak permanen atau istilahnya briket ya. Kesimpulan, BIOS adalah nafas pertama komputer. Tanpa BIOS, sistem operasi secanggih apapun tidak akan bisa berkomunikasi dengan perangkat keras. Memahami BIOS sangat membantu dalam melakukan troubleshooting mandiri saat komputer mengalami gagal booting. Untuk istilah, ada istilah POS, yaitu Power On Self Test. Ini adalah proses diagnosa otomatis untuk mengecek kondisi hardware saat komputer pertama kali dinyalakan. Kemudian ada istilah juga CMOS, yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu chip kecil bertenaga baterai yang menyimpan pengaturan BIOS seperti waktu dan urutan booting. Ada juga firmware, jadi kalau pernah dengar kata firmware, yaitu perangkat lunak permanen yang dipasang pada perangkat keras. BIOS adalah salah satu jenis firmware. Kemudian ada boot priority atau boot order, ini biasanya untuk teknisi komputer sudah familiar pastinya. Mana dulu yang di-boot, nah gitu ya pertanyaannya ya. Ini adalah pengaturan urutan media penyimpanan yang akan dicari oleh BIOS untuk memuat sistem operasi. Misal SSD dulu, baru USB, atau sebaliknya, atau
hard disk dulu atau NVMe dulu baru SSD. Ya, biasanya yang dibaca pertama kali itu adalah sistemnya dulu ya, OS-nya dulu, baru kemudian untuk storage data. Ya, kemudian ada juga istilah legacy boot, yaitu mode booting tradisional yang digunakan oleh BIOS lama. Kemudian ada istilah secure boot, fitur keamanan UEFI yang memastikan hanya sistem operasi resmi terverifikasi yang bisa dijalankan. Ada juga istilah AHC, Advanced Host Control Interface, yaitu mode komunikasi untuk hard disk atau SSD SATA agar kinerjanya jauh lebih optimal. Ada istilah overclocking, yaitu praktik meningkatkan kecepatan komponen CPU RAM di atas spesifikasi standar pabrik. Kemudian ada istilah XMP atau Extreme Memory Profile, yaitu fitur untuk mengoptimalkan kecepatan RAM secara otomatis sesuai profil pabrikan. Virtualization ada FTX, untuk Intel ada AMD-V, fitur untuk memungkinkan satu komputer menjalankan beberapa sistem operasi secara virtual, seperti di VMware atau VirtualBox. Ada istilah TPM, Trusted Platform Module, chip keamanan untuk enkripsi data menjadi syarat utama untuk instalasi Windows 11. Kemudian ada istilah flashing BIOS, yaitu seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu proses memperbarui versi firmware BIOS ke versi yang lebih baru atau update istilahnya ya, update firmware. Kemudian ada istilah load optimize default, ini biasanya tombol atau menu di BIOS, yaitu untuk mengembalikan semua pengaturan BIOS ke kondisi standar pabrik yang paling stabil. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Tetap semangat, belajar terus, semoga kalian sukses di Sinawore.